Puji nama Tuhan, haleluya. Seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan menggunakan 360 hari yang mengubahkan. Hari ini kita akan sama-sama membaca di dalam Galatia 6 ayat 10 sampai ayat 18. Tapi saya membaca ayat yang ke-14 saja. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Bermegah karena salib Yesus, tema firman Tuhan yang saya berikan. Bermegah karena salib Yesus. Sebenarnya sulit bagi kita untuk bermegah karena salib. Karena salib itu adalah penderitaan. Biasanya orang mau bermegah karena keberhasilan, karena kebahagiaan, karena kekayaan yang dimilikinya. Bermegah itu sama dengan memuji diri sendiri. Menurut Paulus, orang percaya yang sudah menerima banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan, lalu masih memuji diri sendiri atau bermegah, maka itu merupakan kesalahan. Itu adalah sebuah kesombongan menurut Rasul Paulus, dan dikatakan itu adalah kesombongan atau kecongkakan. Di dalam Yakobus 4 ayat 6 dikatakan Allah menentang orang sombong. Allah menentang, Allah tidak mau melihat orang-orang sombong. Itu berarti tidak boleh bermegahkan diri. Tapi kalau mau bermegah di dalam dan melalui salib Yesus. Kita bermegah karena salib Yesus. Karena Yesus sudah berkorban untuk kita orang-orang berdosa. Paulus dalam bagian ini sebenarnya mau menyampaikan ucapan selamat kepada orang-orang Galatia. Namun karena melihat pengaruh Yudaisme atau paham Yahudi atas mereka, muncul kekhawatiran dalam hatinya. Ia mencoba membentengi mereka dengan menganjurkan mereka supaya hati-hati dalam iman. Orang-orang Kristen yang masih terikat tradisi Yahudi memakai sunat sebagai topeng supaya lolos dari kutuk salib, dari kutuk dosa yang mereka lakukan. Kita melihat arti sunat yang sebenarnya yang penting bagi mereka, bahwa dengan disunat mereka dalam hidup mereka, kalau mereka mau bermegah, supaya mereka bermegah karena salib Kristus. Dan itu adalah yang dikehendaki oleh Rasul Paulus. Dengan jalan salib kita menerima dengan jalan salib kita menerima hidup yang berharga dari Allah. Jadi melalui Yesus Kristus mati di atas kayu salib, seperti yang akan kita peringati dalam beberapa hari lagi. Yesus itu sudah berkorban di atas kayu salib untuk segala dosa-dosa kita. Kita harus bermegah karena salib Kristus, bukan bermegah karena kita berhasil
bukan bermegah karena kita memiliki uang yang banyak, kita memiliki kekayaan dan sebagainya. Di dalam 1 Korintus 1, saudara bisa membaca ayat 18 sampai 31. Itu yang dianjurkan oleh Rasul Paulus. Orang-orang Galatia tahu siapa Kristus yang hidup. Mereka, kalau mereka mau bermegah karena salib Kristus. Dengan jalan salib kita telah menerima hidup berharga. Itu ditulis dalam 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31. Soal bersunat atau tidak. Bersunat bukanlah hal yang penting dalam kehidupan kita di dalam Kristus, melainkan yang penting adalah mewujudkan ciptaan baru dalam terang keselamatan Allah, mempunyai masa depan bagi mereka yang hidup dengan pedoman ini. Paulus memohonkan berkat Allah. Ia merupakan gambaran bahwa mengikut perintah Allah dalam Yesus Kristus, maka berkat-berkatnya akan tercurah dengan melimpah. Kalau kita mengikut perintah daripada Allah, mengikut firman Allah, kita mengikut Yesus Kristus melakukan segala firman Allah, maka berkat-berkat Allah akan dicurahkan melimpah dalam kehidupan kita. Jadi di dalam firman Tuhan hari ini hendak mengajarkan kepada kita agar orang percaya tidak sepatutnya bermegah diri tentang hal-hal lahiriah. Jangan sekali-kali kita menyombongkan diri bahwa kita adalah orang berhasil, orang kaya, orang yang pandai dan sebagainya. Kita tidak seharusnya bermegah karena itu. Dan Rasul Paulus menegaskan bahwa ia sekali-kali tidak mau bermegah selain di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bermegah di dalam Tuhan karena status kita sebagai ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan kita adalah ciptaan yang baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita adalah ciptaan baru, hidup yang lama, hidup di bawah kutuk dosa itu sudah berlalu. Dan kita hidup di dalam Yesus Kristus. Seperti di dalam Galatia 5 juga ayat 15, Galatia 6 ayat 15, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Menjadi ciptaan baru itu yang berarti buat kita semuanya. Apakah kita benar-benar sudah mengalami kelahiran baru di dalam Yesus Kristus? Timbul pertanyaan kita, mengapa Paulus dapat bermegah hanya dalam salib Yesus? Apa yang membuat Paulus begitu bangga, bahkan bersedia menderita karena salib Kristus? Apa yang menyebabkan Paulus itu mau menderita karena salib Kristus? Karena dia mengetahui bahwa Yesus yang sudah menderita lebih dulu untuk Paulus,
untuk kita semua orang-orang berdosa. Kita juga bermegah bukan karena kekayaan, bukan karena kepandaian, bukan karena keberhasilan kita, tapi kita bermegah karena salib Kristus. Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita orang berdosa. Kita bersyukur, kita seharusnya yang harus binasa, tetapi Yesus sudah mati untuk kita semuanya. Mari kita mau belajar untuk lebih sungguh-sungguh tahu mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan, kemurahan Tuhan atas kehidupan kita. Sekian terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur kalau kami boleh berada seperti kami ada saat ini. Itu semua karena pengorbananmu, karena kasih setiamu. Ajar kami tidak bermegah untuk hal-hal duniawi, tetapi kami mau bermegah karena salib Yesus Kristus, karena Engkau sudah mati untuk segala dosa-dosa kami, sehingga kami boleh berada seperti kami ada. Ajar kepada seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai, tahu menghargai kasih karuniamu yang begitu besar atas kehidupan kami. Terima kasih, memberkati Ibu Gembala kami, pakai beliau makin hari makin heran, singkapkan setiap rahasia firman-Mu untuk disampaikan kepada keluarga besar GPDI El Shaddai, supaya kami boleh menjadi dewasa di dalam kerohanian. Kami boleh lebih mengerti firman-Mu. Kami tidak akan bermegah untuk diri kami sendiri, tapi kami mau bermegah karena salib Engkau. Terima kasih Tuhan, memberkati multimedia yang dengan setia melayani kami, balas dengan lipat kali ganda. Terima kasih. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun keluarga GPDI El Shaddai, dan kemudian Engkau mengangkat dalam kemuliaan-Mu. Engkau gunung batu dan Engkau tetap Allah selama-lamanya. Kiranya keluarga GPDI El Shaddai selalu suka dekat Engkau. Kiranya keluarga GPDI El Shaddai menaruh tempat perlindungan padamu Tuhan, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan-Mu. Terima kasih, haleluya, amin.